Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nang Suryana dari Fakultas Eskip Untirta Pendidikan Vokasional Teknisi. Di sini latar belakang saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah meteorologi industri. Dalam artiannya yaitu tentang pengukuran. Ya, pada video kali ini sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih tentang meteorologi industri itu apa. Dalam pemaparannya dalam video ini akan dijelaskan langsung oleh saya melalui video yang akan saya paparkan kali ini. Ya, mari kita simak video yang satu ini. Apa itu metrologi industri? Pengertian pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Besaran yang dapat digunakan harus memenuhi syarat. Mengenai syarat-syaratnya terdiri dari 3 kelompok, yaitu besaran standar harus didefinisikan secara fisik. Yang kedua, besaran yang digunakan tidak berubah karena waktu. Yang ketiga, besaran dapat digunakan sebagai alat pembanding di mana saja di dunia ini. Besaran standar memerlukan satuan-satuan dasar yang mengikuti Satuan International System of Units atau Satuan SI Units. Satuan dasar yang digunakan dapat membantu dalam menggunakan pengukuran. Untuk dapat melakukan pengukuran dengan bantuan satuan membutuhkan alat ukur. Keberhasilan suatu produksi massal membutuhkan alat ukur yang baik dan tepat. Tanpa alat ukur, elemen mesin tidak dapat dibuat cukup akurat untuk menjadi mampu tukar atau interchangeable pada waktu merakit. Komponen-komponen yang dirakit harus sesuai satu sama lain. Oleh karena itu, alat ukur menjadi alat penting dalam proses permesinan di awal pembuatan sampai dengan kontrol kualitas di akhir produksi. Konstruksi alat ukur yang digunakan memiliki perbedaan, baik secara bentuk maupun fungsinya. Karakteristik dari alat ukur. Karakteristik dari alat ukur yang satu dengan alat ukur yang lainnya. Karakteristik ini biasanya menyangkut pada konstruksi dan cara kerjanya. Secara garis besar, sebuah alat ukur mempunyai 3 komponen utama, yaitu sensor, pengubah, dan pencatat atau petunjuk. Dalam pembagian sensor, terbagi menjadi 2, yaitu sensor peraba. Sensor ini merupakan bagian dari alat ukur yang menghubungkan alat ukur dengan benda atau objek ukur. Dengan kata lain, sensor merupakan peraba dari alat ukur sebagai alat untuk tolak ukur dari benda yang akan kita ukur. Pengubah merupakan bagian dari alat ukur yang berfungsi sebagai penerus, pengubah, atau pengolah semua isyarat yang diterima oleh sensor. Orang yang mengukur suatu benda akan mendapatkan informasi dari hasil pengukuran dengan adanya pengubah. Pengubah dalam pengukuran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengubah mekanis atau cara kerja dari pengubah mekanis. Berdasarkan pada prinsip kinematis yang melakukan perubahan gerakan lurus atau translasi menjadi gerakan berputar, yaitu rotasi. Selanjutnya, pengubah elektris merupakan perkembangan alat ukur yang semakin modern, terutama pada cara kerja yang sudah banyak alat ukur yang menggunakan sistem elektronik. Prinsip kelistrikan yang digunakan dalam pengubah elektris ini mempunyai fungsi mengubah semua isyarat yang diterima oleh alat ukur. Dengan adanya prinsip kelistrikan, maka
Besaran yang bersifat kelistrikan tersebut diolah dan diubah menjadi jelas, sehingga perubahan ini dapat dibaca pada skala alat ukur dan sebagai acuan dalam pengukuran dalam permesinan. Seperti halnya pada contoh pengubahan elektris dalam prinsip kerja kapasitor dan transformator. Selanjutnya yaitu pengubah optis. Dalam sistem optis mempunyai fungsi untuk membelokkan berkas cahaya dari benda ukur sehingga terjadi bayangan maya atau nyata yang ukurannya bisa menjadi lebih besar dari benda ukurannya. Sistem optis ini banyak digunakan pada cermin dan lensa seperti cermin datar, lensa cekung dan cembung, lensa prisma, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem pneumatik. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat perlu adanya aliran udara tertentu. Akan dirubah bila area di mana udara itu juga berubah. Dalam artian menjadi lebih sempit atau menjadi lebih luas. Sistem inilah yang digunakan oleh pengukur atau pengubah pneumatik, di mana perubahan bila celah antara benda ukur dengan sensor alat ukur udara lalu juga mengalami perubahan. Untuk mengetahui perubahan ini digunakan cara yaitu mengukur perubahan tekanan dan kecepatan aliran udara. Dalam sistem pneumatik terdapat 3 komponen, yaitu sumber tekan, sensor sekaligus sebagai pengubah, dan pengukur perubahan aliran udara. Dalam pengubah pneumatik ada 2 macam sistem pengubah yang biasanya digunakan, yaitu pertama, sistem tekanan balik atau back pressure system. Selanjutnya tentang yang kedua, alat ukur linear sistem langsung. Kecepatan aliran. Tujuan atau pengukuran alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu objek juga atau benda kerja. Alat ukur pneumatis dengan sistem tekanan balik untuk mengetahui besaran ukuran dari objek atau benda kerja yang diukur. Secara umum, pengukuran pada objek atau benda kerja bantuan terbagi menjadi 2, yakni memberi jaminan kepada kita bahwa suatu benda kerja memenuhi syarat-syarat konstruksi yang telah ditetapkan dalam rencana. Yang kedua, memiliki jaminan kepada kita bahwa setiap alat akan pas dengan alat bagian lainnya dalam suatu susunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya tentang macam-macam pengukuran geometris pada benda ukur. Pengukuran geometris benda ukur mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Oleh karena itu, caranya mengukur pun bisa bermacam-macam agar hasil pengukurannya mendapatkan hasil yang paling baik menurut standar yang berlaku. Maka itu, diperlukan cara pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengukur geometris benda ukur. Salah satunya yaitu pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang dimana hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala yang telah dikalibrasi terhadap pada alat ukur tersebut. Itu yang disebut alat ukur langsung. Misalnya, mengukur diameter poros dengan mistar sorong dan panjang lubang dengan mikrometer kedalaman. Itu termasuk dalam pengukuran langsung. Adanya pengukuran tidak langsung mempengaruhi juga pengukuran tidak langsung. Dalam hal ini, pengukuran tak langsung adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang dimana hasil pengukurannya tidak langsung dibaca pada alat ukur tersebut. Itu yang disebut tentang alat ukur tidak langsung. Pengukuran tidak langsung membutuhkan 2 atau 3 alat ukur. Misalnya, alat ukur standar, pembanding, dan pembantu.
Dalam pengukuran tidak langsung, ada contohnya seperti dalam mengukur ketirusan poros dengan menggunakan senter sinus atau sign center yang harus dibantu dengan jam ukur atau dial indikator dan blok ukur. Selanjutnya tentang pengukuran dengan bentuk standar. Pengukuran ini hanya bersifat membandingkan bentuk benda yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan untuk alat ukur pembanding. Misalnya, mengecek sudut ulir atau roda gigi, mengecek sudut tirus dari poros konis, mengecek radius, dan sebagainya. Merupakan contoh dari pengukuran dengan bentuk standar. Pengukuran yang menghasilkan ukuran yang presisi bila ditinjau dari alat ukur yang digunakan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dan ketepatan alat ukur yang digunakan. Kondisi alat ukur yang baik atau tidak cacat merupakan salah satu prinsip ketepatan fungsi dalam mengukur. Suatu objek akan menghasilkan pengukuran yang akurat atau tepat. Hal ini memerlukan pemilihan alat ukur yang sesuai dengan fungsinya. Untuk dapat memahami penggunaan langsung alat ukur, terlebih dahulu perlu dikenalkan macam ukur yang akan digunakan yang biasa dilakukan saat mengerjakan konstruksi suatu benda atau objek. Ya, dari semua tentang pemaparan yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pengukuran membutuhkan banyak aspek-aspek mengenai cara ukur, dari cara alat ukur, dari kebagusan tingkat kepresisian alat ukurnya, mempengaruhi pengukuran yang kita ukur. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.